Pengantar teori arsitektur. Pandangan para pakar atau tokoh tentang arsitektur. Perkenalkan, nama saya Wayan Wisana Putra dengan NIM 2021621218086 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan teori arsitektur, yaitu apa itu arsitektur, apa kegunaan arsitektur, bagaimana membuat arsitektur dari para ahli. Tiga tokoh arsitektur yang saya ambil yaitu yang pertama ada Amos Rapoport, yang kedua ada Mangun Wijaya, yang ketiga ada Robert Gutmann. Amos Rapoport. Menurut Amos Rapoport, arsitektur merupakan ruang lokasi hidup manusia yang bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga menyangkut perantara kebiasaan dasar. Perantara tersebut antara lain tata atur kebiasaan dan sosial masyarakat yang turut diwadahi dan mempengaruhi arsitektur. Menurut Amos Rapoport, arsitektur berguna untuk penyeimbang biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan perilaku adaptasi manusia terhadap dunia. Selain itu, Amos Rapoport juga mengatakan fungsi dari arsitektur sebagai kebutuhan, tuntutan fungsional badani, rohani, emosional, spiritual, dan intelektual. Melalui Amos Rapoport dikenal dengan istilah arsitektur vernakular yang terutama meliputi arsitektur rumah tinggal yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Arsitektur vernakular karena dibangun oleh masyarakat, maka perwujudannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan tatanan kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Bangunan rumah tinggal oleh karenanya dirancang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Mangun Wijaya. Sastrawan, rohanian, dan tokoh seni rupa asal Indonesia di bidang arsitektur ini menyatakan arsitektur sebagai Vastuvidya atau Vastuvidya yang berarti ilmu bangunan. Vastuvidya mencakup ilmu tata bumi, tata gedung, dan tata kemudian lintas, dara, harsya, dan kana. Mangun Wijaya juga menafsirkan arsitektur sebagai penciptaan suasana, perkawinan guna dan citra. Arsitektur tidak dilihat dari kemewahan bahan, teknologi, dan harganya, sebab dari bahan-bahan sederhana pun bisa memberikan cerminan refleksi keindahan yang puitis dari suatu arsitektur yang jauh lebih bersih. Menurut Mangun Wijaya, arsitektur tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur juga berguna sebagai ruang manusia hidup dan bahagia. Kaitannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. Lewat karya rancang bangunnya, Romo Mangun, begitu beliau disapa, menghadirkan arsitektur yang bersetubuh dengan alam. Arsitektur Romo Mangun menghadirkan suasana alam sekitarnya, bercumbu dengan kebangunannya, kesatuan yang luar biasa, bentuk-bentuk bangunnya yang segitiga mengingatkan kita pada pemikiran yang tuntas tentang arsitektur sebagai bagian yang terpisahkan dari kegunaan dan keindahan. Yang ketiga ada Robert Gutmann. Robert Gutmann mengatakan bahwa arsitektur merupakan kulit ketiga manusia. Gutmann juga mengatakan bahwa arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang tidak hanya menjembati manusia dan lingkungan, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kultural untuk mengatur kehidupan jasmaniah psikologi. Menurut Gutmann, fungsi dari arsitektur adalah sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan sebagai objek atau produk, tetapi juga sebagai institusi atau proses.
Ia juga menyampaikan arsitektur bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologinya. Goodman memfokuskan gaya bangunannya pada kota dan perumahan, dan kemudian ke sosiologi profesi arsitektur itu sendiri. Untuk seorang tanpa pelatihan arsitektur sangat tajam, tetapi selalu ada perubahan. Mekanisme bawaan terhadap pendapat yang diterima dan perasaan bahwa argumen selalu dapat diklarifikasi dan didorong ke wilayah baru. Sekian penyampaian dari saya. Bila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu.